Persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Satu, perencanaan pembuatan wadah ikan konsumsi. Perencanaan. 1. Penentukan lokasi pembuatan wadah. 2. Penentukan jenis wadah budidaya. 3. Desain dan konstruksi wadah budidaya. 4. Penyusunan kebutuhan alat dan bahan disesuaikan dengan ukuran kolam. Penyesuaian jadwal pembuatan wadah budidaya. 6. Menentukan tugas tiap individu. 2. Persiapan alat dan bahan. Alat, 1 palu, 2 gergaji, 3 golok, 4 teskop, 5 cangkul, 6 tang, 7 palu besar. Bahan, 1 terpal, 2 bambu, 3 bambu utuh, 4 pipa atau paralon, 5 kawat dan paku. 3. Langkah-langkah. 1. Ratakan tanah dasar wadah kolam dengan cangkul dan skop dan buat tanda berbentuk segi 4 sesuai ukuran terpal dikurang 1 meter. 2. Tancapkan patokan kayu bambu tegak lurus dengan kuat menggunakan palu dan pasang bambu pada tiang pancang dengan paku. 3. Lapisi bagian dasar kolam dengan sekam kemudian ratakan sekam pada dasar kolam. 4. Pasang terpal menurut bentuk dan ukuran kolam, kemudian pasang bambu di atas patok, terpal diikatkan sisinya ke bambu dengan kawat. 5. Lubangi sudut terpal dan pasang pipa paralon untuk pembuangan air, pasang saringan pada pipa pembuangan, kemudian tutup dengan pipa. 6. Bak kolam terpal siap diisi air. Persiapan wadah budidaya kolam meliputi pengeringan kolam, perbaikan pematang air masuk dan keluar, pemupukan pengapuran dan pengisian air kolam, pengolahan dasar kolam, perbaikan saluran. A. Perbaikan pematangan bertujuan mencegah kebocoran air kolam sehingga tetap stabil. Perbaikan pematang dilakukan perawatan dan pengecekan keretakan. B. Pengolahan dasar kolam dilakukan pada dasar tanah dengan cara dicangkul tanahnya dibolak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering dengan tujuan mempercepat proses penguraian. Pengeringan dasar kolam bertujuan untuk mematikan tanah dengan cara dicangkul tanahnya dibolak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering dengan tujuan mempercepat proses penguraian. Pengeringan dasar kolam bertujuan untuk mematikan hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kematian dan keracunan. D. Pengapuran dilakukan dengan tujuan untuk menstabilkan keasaman tanah dan air kolam, serta membunuh bibit penyakit jenis kapur yang digunakan adalah kapur pertanian atau kapur aktif. I. Pemupukan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami dengan jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk kampung dan buatan saat pemupukan kondisi kolam sudah diari kurang lebih 20 cm. F. Pengisian air kolam dilakukan sampai batas yang diinginkan dan biarkan 4-7 hari sebelum ikan disibar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan pakan alami dengan sempurna.